Selamat siang Pak, jadi kami dari kelompok 1 kami akan sharing seputar materi tentang gelombang bunyi, tepatnya di submateri pemantulan atau refleksi. Nah, jadi kalau kita bahas gelombang bunyi, dari gelombang bunyi itu merupakan gelombang transversal, yang berarti arah simpangannya itu bakal tegak lurus dengan arah getarannya. Kalau kita bahas gelombang bunyi, itu yang ditinjau ada cepat lambat bunyi, ada panjang gelombang atau lambda, dan frekuensi. Nah, kami mendapatkan informasi kalau frekuensi itu tidak berubah karena itu hanya bergantung pada sumber getaran. Sedangkan cepat lambat gelombang itu bergantung sama medium rambatnya. Jadi kalau misalnya ada air, misalnya ada batu yang jatuh, berarti batu itu kita anggap sebagai penghalang gelombangnya. Nah, itu yang bakal nanti menghasilkan gelombang yang baru. Karena sama-sama air, maka medium rambatnya sama, maka panjang gelombangnya juga sama. Cepat lambat gelombangnya bakal sama. Jadi kalau misalnya cepat lambat gelombangnya sama, maka panjang gelombangnya sama, begitu. Nah, kami juga belajar tentang namanya gelombang stasioner. Ada juga kayak gelombang yang ujungnya itu dikaitkan secara tetap, ada juga ujungnya longgar. Jadi kalau misalnya ujungnya tetap, maka pemantulan gelombangnya itu akan mengalami pembalikan fase. Sedangkan kalau misalnya ujungnya bebas, maka gelombangnya itu nggak akan mengalami pembalikan, karena ujungnya itu bakal menyesuaikan dengan simpangannya. Lalu kalau bahas gelombang bunyi, juga terdapat materi tentang gema dan gaung. Gema itu sendiri merupakan bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli terdengar, contohnya di lembah. Tapi kalau misalnya gaung merupakan bunyi pantul yang sudah terdengar setelah bunyi aslinya selesai terdengar. Maka gaung itu cenderung tidak akurat didengar secara akustik. Nah, kita bahas lagi tentang gelombang stasioner. Gelombang stasioner itu adalah gelombang yang bergetar seiring waktu, tapi letak amplitudenya tidak bergerak melalui ruang. Jadi gelombang stasioner itu bisa dibilang adalah perpaduan dua gelombang yang cepat lambatnya frekuensinya sama, tapi arah lambatnya itu berlawanan. Nah, kalau kita misalnya bahas batu yang jatuh ke air, maka itu kan terjadi gelombang. Nah, itu kita bisa tinjau berdasarkan prinsip Huygens. Nah, kami mendapat informasi kalau titik pantul dari gelombang yang awal itu bisa menjadi sumber gelombang yang baru. Jadi kalau divisualisasikan seperti inilah. Jadi ini ya gelombang awalnya, ini muka gelombangnya, muka gelombang itu menghadap. Sebenarnya muka gelombang itu tegak lurus terhadap arah gelombangnya. Jadi ketika dia mengenai bidang pantulnya, maka itu akan terbentuk gelombang yang baru semakin besar. Nah, itu akan terbentuk muka gelombang yang baru. Dan sudut datang gelombang asli itu bakal sama dengan sudut pantulnya, begitu. Ya. Nah, yang saya dapat dari pembelajaran materi pemantulan ini adalah frekuensi itu nggak bakal berubah karena hanya bergantung pada sumber getaran yang tadi dijelasin Kelvin Elo. Ya, contoh pemantulan bunyi itu kayak kita lagi di konser musik, kita ngedengar lagunya tapi kita kayak ngedengar 2 kali padahal orang itu cuma nyanyi sekali. Suara itu dapat dipantulkan kembali kayak lewat dinding-dinding suatu konser gitu. Nah, jadi prosesnya itu ketika bunyi mengenai suatu penghalang atau benda gitu sehingga dapat terjadi suatu gema atau gaung gitu. Ya. Jadi yang saya dapatkan dari materi ini adalah pemantulan, yaitu pemantulan dapat memiliki beberapa jenis, yaitu pada pemantulan pada tali, pada bunyi. Biasanya pemantulan itu diketahui pada cahaya, seperti cahaya mantul kepada cermin. Lalu pemantulan itu pada frekuensi pada pemantulan tidak berubah karena hanya bergantung pada sumber getaran. Pemantulan pada tali pada ujung tetap dapat terjadi pembalikan fase, pada ujung bebas tidak mengalami pembalikan. Lalu pemantulan pada bunyi itu ada 2, gema dan gaung. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli terdengar. Dan gaung adalah bunyi pantul yang sudah terdengar setelah bunyi asli selesai terdengar. Cepat rambat bunyi terpengaruhi oleh medium rambat. Jadi jika cepat rambat bunyinya datang dan pantulnya sama, maka lambdanya sama. Lalu ada gelombang stasioner, yaitu gelombang yang bergetar seiring waktu tetapi arah getarannya berbeda dan bergerak dan tidak bergerak melalui ruangan. Lalu ada prinsip Huygens yang berarti titik pantul akan menjadi sumber gelombang yang baru. Jadi sekian pembelajaran kami hari ini. Terima kasih. Terima kasih, Pak.